Baik, perkenalkan nama saya Iputu Gede Danika Adikarya, dokter muda, ilmu anestesiologi dan terapi intensif, FK Unut, RSUP Sanglah Denpasar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai general anestesi dan spinal anestesi. Pertama, anestesi umum menurut atau general anestesi menurut American Association of Anesthesiologists merupakan pemberian obat yang menginduksi hilangnya kesadaran di mana pasien tidak arousable meskipun dengan stimulasi yang sangat menyakitkan. Beberapa obat yang dimasukkan bertujuan untuk memberikan rasa tidak sadar, amnesia, analgesia, dan kehilangan refleks dari sistem saraf pusat dan dapat berupa paralisis dari otot skeletal. Jenis anestesi umum. Anestesi umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama anestesi total intravena, yang kedua anestesi total inhalasi, yang ketiga anestesi kombinasi antara intravena dan inhalasi yang sering disebut dengan balance anesthesia. Yang pertama, anestesi umum intravena merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Yang kedua, anestesi umum inhalasi merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas dan atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara inspirasi. Yang ketiga, anestesi imbang merupakan teknik anestesi dengan mempergunakan kombinasi obat-obatan, baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi, atau kombinasi teknik anestesi umum dengan analgesi regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Anestesi intravena, indikasi dan variasi. Pemilihan penggunaan anestesi dengan teknik intravena biasanya dilakukan kepada pasien-pasien dewasa dan pada pasien yang kooperatif. Teknik ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Ada beberapa variasi anestesia intravena, yaitu anestesia intravena klasik, anestesia intravena lokal, dan anestesia analgesia neurolab. Obat-obatan anestesia intravena. Yang pertama ada tiopental, merupakan golongan barbiturat, memiliki efek hipnotik, induksi cepat, lancar, tidak diikuti eksitasi. Pemulihan cepat dengan rasa kantuk. Memiliki sifat eliminasi yang lama, dosis induksi 3-6 mg per kilogram berat badan intravena. Selanjutnya ada propofol, obat anestesia intravena yang paling sering digunakan, memiliki efek hipnotik, induksi yang cepat, bertahan hingga 15 menit, memiliki efek antiemetik, tidak menimbulkan iritasi pada airway atau jalan napas. Dosis induksinya 2-2,5 mg per kilogram berat badan intravena. Untuk dosis maintenance-nya 4-12 mg per kilogram berat badan per jam intravena drip. Selanjutnya ada ketamin, anestesia disasosiatif, memiliki efek hipnotik dan analgetik, bekerja dengan memblok reseptor NMDA, memberikan efek analgetik yang dalam, imobilitas, amnesia, bersifat simptomimetik, di mana meningkatkan tekanan darah dan heart rate, sering digunakan dalam perawatan pada pasien-pasien luka bakar. Dosis induksinya 1-2 mg per kilogram berat badan intravena bolus. Selanjutnya ada benzodiazepin, memiliki sifat hipnotik, sedatif, pelemas otot ringan, cepat melewati barier plasenta. Dosis diazepam induksi 0,2-0,6 mg per kilogram berat badan intravena. Dosis midazolam induksi 0,15-0,45 mg per kilogram berat badan intravena. Selanjutnya ada anestesi inhalasi. Indikasinya pemilihan penggunaan anestesia dengan teknik inhalasi biasanya dikerjakan pada bayi atau anak-anak yang belum terpasang jalur intravena. Dilakukan juga pada pasien dewasa yang takut disuntik. Ada beberapa teknik anestesia inhalasi. Yang pertama, inhalasi sungkup muka. Yang kedua, inhalasi sungkup laring.
Selanjutnya ada inhalasi pipa endotrakea. Dan selanjutnya ada inhalasi pipa endotrakea nafas kendali. Obat-obatan anestesi inhalasi. Yang pertama ada nitrous oxide. Obat anestesia inhalasi yang paling aman. Tidak mudah terbakar, tidak menimbulkan iritasi. Tidak berwarna, tidak berasa, berbau manis, lebih berat dari udara. Memiliki potensi anestesia dan relaksasi otot yang rendah, namun memiliki efek analgetik yang baik. Aman bagi jantung, liver, dan ginjal. Dalam anestesia umum, dipakai dalam kombinasi N2O banding O2 untuk induksi dengan perbandingan 80% berbanding 20% dan pemeliharaannya 70% berbanding 30%. Nitrous oxide memiliki efek samping seperti diffusional hipoksia dan megaloblastic anemia. Selanjutnya ada ether. Ether memiliki sifat poten anestesia, analgesia, dan relaksasi otot yang baik. Mudah menyebabkan iritasi, mudah terbakar, dan mudah meledak. Proses induksi yang lama memiliki sifat kedaruratan tinggi di darah dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Proses pemulihannya yang lama. Selanjutnya ada halotan. Halotan merupakan obat anestesia yang poten. Memiliki efek analgesia dan relaksasi otot yang buruk. Merupakan cairan yang tidak berwarna, berbau enak, tidak iritatif, mudah menguap, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah meledak. Memiliki proses induksi yang cepat. Tidak mengiritasi jalan napas, memiliki efek bronkodilatasi, cocok digunakan pada pasien-pasien dengan riwayat asma, pemulihannya yang cepat, jarang menimbulkan mual dan muntah pasca anestesi. Memiliki efek samping, haloten memiliki efek samping seperti aritmia jantung karena mensensitisasi ketokolamin. Selanjutnya, haloten juga menginduce hepatitis dan malignan hipertermia. Dosis induksinya untuk haloten sendiri 2-4%. Untuk dosis pemeliharaan atau maintenance-nya 0,5-2%. Selanjutnya ada enflurin. Enflurin merupakan turunan ether cair tidak berwarna. Enflurin memiliki efek hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot yang baik. Enflurin tidak iritatif. Kontraindikasi enflurin yaitu pada pasien dengan riwayat epilepsi. Enflurin juga memiliki efek samping berupa hepatotoksik dan menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya ada isoflurin. Merupakan turunan ether cair tidak berwarna, memiliki efek hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot yang baik. Tidak mudah terbakar, tapi isoflurin memiliki bau yang tajam. Isoflurin biasa diberikan kombinasi bersama oksigen atau nitrous oxide. Dan isoflurin ini iritatif terhadap saluran nafas. Selanjutnya ada desflurin. Desflurin di sini dikatakan mudah menguap, memiliki efek hipnotik, analgesik, dan relaksasi otot yang baik. Sering digunakan pada daycare surgery, proses induksi dan penyembuhannya yang cepat, mengiritasi jalan nafas dan bisa menyebabkan spasme laring. Selanjutnya ada sevoflurin, merupakan turunan ether cair, tidak berwarna, dan tidak mudah meledak. Sevoflurin tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi. Memiliki efek hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot yang baik. Proses induksi dan pemulihan yang cepat. Sevoflurin dapat digunakan pada bayi atau anak-anak yang tidak kooperatif. Sevoflurin bersifat nefrotoksik.
Tujuan general anestesi itu yang pertama untuk analgesia, amnesia, imobilitas, hipnosis, dan paralisis. Prinsip kerjanya untuk menurunkan kesadaran, anestesi harus bekerja pada sistem saraf pusat. Area pada sistem saraf pusat yang dipengaruhi berupa korteks, talamus, dan spinal cord. Farmakologis dari obat-obat general anestesi mentarget GABA, reseptor glutamat, ion channel, dan reseptor glisin serta serotonin. Evaluasi pre-anestesi. Sebelum dianestesi, diperlukan anamnesis yang baik untuk menentukan jenis dan dosis anestesi yang akan digunakan. Faktor-faktor penentu dari agen anestesi seperti umur, BMI, riwayat penyakit, dan operasi, obat-obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien, dan waktu puasa. Skor yang dapat digunakan yaitu skor Malampati, di mana kondisi gusi dan gigi dievaluasi, dan fleksibilitas dan ekspresi kepala dievaluasi. Premedikasi. Sebelum administrasi anestesi, dapat diberikan obat-obatan yang dapat meningkatkan kualitas anestesi. Premedikasi yang sering digunakan untuk berupa klonidin, yang tujuannya untuk mengurangi agen induksi anestesi, supaya pasien tetap tidak sadar dalam waktu yang lebih lama. Klonidin juga dapat mengurangi keadaan pasien menggigil setelah operasi, mual pasca operasi, dan delirium. Premedikasi lain yang dapat digunakan berupa midazolam, merupakan benzodiazepin yang berguna untuk menurunkan kecemasan pasien, terutama pada pasien anak-anak. Melatonin juga dapat diadministrasikan untuk mencegah terjadinya kejang. Melatonin memiliki efek hipnotik, ansioliotik, sedatif, dan antikonvulsan. Pasien juga dapat diberikan terapi pre-anestesi non-farmakologi yang dapat berupa memainkan musik, dipijat, dan menggelapkan ruangan. Tahap anestesia dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama itu merupakan tahap induksi. Waktu antara pemasukan agen dan kehilangan kesadaran. Pasien masih dapat bercakap-cakap. Tahap 2, tahap excitement. Tahap di mana terjadi eksitasi dan aktivitas delirium. Heart rate dan respiratory rate menjadi irregular dengan gerakan yang tidak terkontrol. Tahap ketiga, tahap surgical anesthesia, ditandai dengan hilangnya refleks pupil dan paralisis interkostal. Tahap 4, overdosis akibat overdosis agen anestesi dan depresi brainstem. Selanjutnya, induksi. General anestesi dapat diadministrasikan dengan beberapa cara seperti inhalasi atau injeksi seperti intravena, intramuskuler, dan subkutan, oral, dan rektal. Setelah diadministrasikan, agen anestesi ditransport menuju target anestesi. Agen anestesi umum yang sering digunakan berupa propofol, sodium thiopental, etomidat, metoxital, dan ketamin. Untuk yang dimonitoring seperti EKG-nya, saturasinya, oksigen, konsentrasi agennya, EEG, suhu atau temperaturnya. Ini untuk EKG dipasang pada pasien untuk monitor denyut dan irama jantung pasien. Fluid oximetry dipasang digunakan untuk memonitor apakah terjadi penurunan saturasi pada pasien. Monitor tekanan darah untuk mengantisipasi terjadinya perdarahan dan memonitor tekanan darah selama operasi. Konsentrasi agen anestesi berupa monitoring untuk parameter agen anestesi seperti oksigen, karbon dioksida, dan anestesi inhalasi. Monitor oksigen, alarm dipasang jika oksigen pasien menurun di bawah 95%. Kapnografi tujuannya untuk mengukur karbon dioksida yang dieksalasi oleh pasien untuk mengukur keadekuatan ventilasi. Temperatur untuk mengantisipasi
hipotermi pada pasien. EEG untuk mengevaluasi kedalaman koma digunakan untuk mengantisipasi overdose atau kurangnya agen anestesi. Selanjutnya ada airway management. Pasien kehilangan refleks batuk akibat anestesi. Untuk mempertahankan jalan napas, dilakukan intubasi dengan endotracheal tube setelah pasien tidak sadar. Lalu pernafasan pasien dapat dimonitoring dengan mesin ventilasi. Pada prosedur besar, dapat digunakan ventilator untuk memastikan oksigenasi pada pasien dengan koma yang dalam akibat anestesi. Manajemen mata, anestesi menurunkan kontraksi otot orbicularis oculi yang menyebabkan mata menjadi setengah terbuka. Monitoring mata dan penutupan mata untuk mencegah kerusakan mata diperlukan. Maintenance. Pada anestesi intravena, umumnya memiliki waktu paruh antara 5 hingga 10 menit, di mana setelahnya pasien dapat kembali sadar. Untuk memperpanjang tidak sadarnya pasien, anestesi harus diberikan secara terus-menerus dengan cara diberikan campuran antara oksigen, nitrous oxide, dan agen anestesi secara inhalasi, atau dengan cara administrasi propofol melalui intravena. Setelah operasi berakhir, pemberian agen anestesi diberhentikan. Kesadaran pasien kembali saat kontraksi agen anestesi berkurang, yang dapat memakan waktu hingga 30 menit, bergantung dari durasi operasi. Emergence, keadaan di mana kembalinya fungsi organ setelah diberhentikannya anestesi. Keadaan ini dapat disertai kebingungan, apasia, atau kelumpuhan yang bersifat sementara. Dan dapat juga terjadi menggigil pada pasien yang dapat menyebabkan meningkatnya asupan oksigen, karbon dioksida, meningkatnya heart rate, cardiac output, dan tekanan darah sistemik. Menggigil disebabkan akibat sumsum tulang belakang lebih cepat berfungsi dibandingkan dengan sistem saraf pusat. Post-operatif. Di sini bertujuan untuk mengurangi efek samping sadar kembali. Pasien biasanya diberikan opioid atau NSAID dan acetaminophen. Monitor pada post-operasi tetap dilakukan. Monitor yang di sini dilakukan berupa tanda vital, saturasi oksigen, irama jantung, pernafasan, tekanan darah, dan suhu tubuh. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai spinal anestesi. Spinal anestesi disebut juga spinal block, subarachnoid block, atau intrathecal block. Merupakan bentuk dari neuroaksial regional anestesia yang meliputi injeksi anestesi lokal atau opioid ke ruang subarachnoid menggunakan jarum sepanjang 9 cm. Merupakan alternatif dari general anestesi yang umum digunakan jika operasi pembedahan berada pada bawah umbilikus. Anestesi yang dimasukkan ke cerebrospinal fluid memberikan anestesia, analgesia, dan blok sensoris serta motoris. Indikasi spinal anestesi ini, yang pertama secara umum digunakan pada operasi yang meliputi daerah di bawah umbilikus. Merupakan teknik pilihan untuk SC, seksio cesarea, di mana untuk menghindari resiko general anestesi dan kegagalan intubasi. Spinal anestesi juga dapat digunakan untuk mengobati sakit setelah operasi, terutama nyeri pada torakal, pelvis, dan ekstremitas bawah. Kasus-kasus yang biasanya menggunakan spinal anesthesia, yang pertama pembedahan pada ekstremitas bawah, hernia inguinal atau epigastrik, kasus-kasus urologi, seksio cesarean, dan histerektomi. Kontraindikasi dilakukan spinal anesthesia adalah yang pertama, penolakan dari pasiennya sendiri, terdapat infeksi pada area injeksi, terdapat kelainan pembekuan darah, adanya peningkatan tekanan intrakranial,
Selanjutnya ada hipovolemia, dan yang terakhir ada tumor otak. Komplikasi dari anestesia spinal dapat diakibatkan oleh efek fisiologis dari sistem saraf pusat maupun teknik dari spinal anestesia. Komplikasinya dapat berupa komplikasi ringan hingga berat. Komplikasi ringannya seperti hipotensi, bradikardi, mual muntah, retensi urin, dan nyeri kepala. Dan komplikasi beratnya seperti trauma saraf, henti jantung, spinal epidural hematom, abses, serta infeksi. Untuk teknik spinal anesthesia itu sendiri, tujuan dari spinal anesthesia adalah untuk memblok transmisi dari impuls aferen dari nociceptor perifer. Impuls sensoris dari tempat asalnya diblok sehingga menghilangkan rasa nyeri. Derajat blokade tergantung dari konsentrasi dari anestesi yang diberikan dan jenis akson yang ditarget. Sedasi dapat membantu pasien untuk tenang selama prosedur anestesi. Namun pasien dapat terjaga penuh saat prosedur pembedahan. Anatominya, jarum anestesi dimasukkan melewati dura mater di subarachnoid space di antara dua lumbar. Untuk mencapai tempat ini, jarum harus menusuk beberapa lapisan jaringan dan ligamen seperti supraspinous ligament, interspinous ligament, dan ligamentum flavum. Cornus medullaris biasanya terletak pada lumbar 1 atau lumbar 2, sehingga jarum harus ditusukkan antara lumbar 3 atau lumbar 4. Atau lumbar 4, lumbar 5 untuk menghindari terjadinya cedera. Untuk posisi spinal anesthesia terdapat 3 posisi pasien yang dapat digunakan untuk meningkatkan prognosis. Yang pertama, duduk. Pasien duduk di pinggir tempat tidur dengan punggung menghadap ke operator dan kaki bergantung dan berada di alas. Selanjutnya ada lateral decubitus. Pasien dimiringkan sehingga punggung pasien menghadap ke operator. Pasien harus memiringkan badan sehingga menonjolkan tulang belakang. Selanjutnya ada tengkurap. Pasien tengkurap dengan tangan ke arah atas kepala. Untuk agen anestesinya, yang pertama bupivacain merupakan anestesi yang paling sering digunakan. Agen lain yang dapat berupa lidocaine, tetracaine, procaine, ropivacaine, levobupicaine, prilocaine, atau ginkocaine. Non-opioid seperti clonidine atau epinephrine dapat digunakan untuk memperpanjang durasi anestesinya. Opioid dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas blok dan menurunkan efek samping. Jenis opioidnya seperti morfin, fentanyl, diamorfin, dan buprenorfin. Sekian presentasi saya mengenai general anestesi dan spinal anestesi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.